Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel Hayu Belajar Islam. Topik pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu adalah salat sunnah duha. Yang pertama akan kita bahas teman-teman sekalian adalah waktu salat duha ya. Nah, ini banyak yang simpang siur, banyak yang bertanya, Pak, pekerjaan saya itu jam 6 sudah berangkat, kemudian pulang lagi sore, sehingga tidak ada kesempatan untuk salat duha. Nah, apakah salat duha boleh jam 10, boleh jam 11, boleh jam 9, atau tetap salat duha itu harus agak pagi sekitar jam 7-an? Itu biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke, kita akan bahas yang pertama dari sisi waktu dulu. Pertama, rekan-rekan sekalian, bahwa waktu duha itu sebetulnya cukup luas. Jadi banyak kesempatan bagi kita untuk dapat melaksanakan salat duha. Jadi kapan waktu salat duha? Kalau kita lihat dari bahasa hadisnya, waktu salat duha itu adalah kira-kira unta itu bangkit karena terkena teriknya panas matahari. Secara bahasa hadisnya kira-kira begitu. Nah, tetapi di zaman modern ini kita gampang sekali untuk menentukannya. Kita bisa lihat juga di jadwal imsakiyah Ramadan misalnya, atau di kalender-kalender tertentu yang sudah mencantumkan di situ mulai waktu duha jam berapa. Tetapi kalau mengutip misalnya pendapatnya Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa biar gampang menentukan waktu awal duha adalah hitung saja 2 jam setelah sholat subuh. Jadi kalau kita saat ini sholat subuh misalnya 4:30, berarti itu 6:30 itu sudah mulai waktu salat duha. Biar gampangnya seperti itu ya. Kita di zaman modern lebih mudah untuk menghitung dan mengetahui kapan mulai diperbolehkan waktu salat duha. Nah, sebagai contoh misalnya kita mulai 6:30. Nah, kemudian kapan terakhir waktu salat duha? Terakhir waktu salat duha itu adalah kira-kira 15 menit sebelum waktu duhur tiba. Kalau hari ini waktu duhur itu adalah jam 12.00, maka berarti waktu duha berakhir itu kira-kira jam 11.45 menit. Kesimpulannya teman-teman sekalian, waktu duha itu intervalnya sangat jauh. Oleh karena itu apabila teman-teman guru, teman-teman mahasiswa ingin melaksanakan duha, sebetulnya waktunya cukup luas. Misalnya jam 10 ada istirahat 20 menit, maka di situ kita bisa melaksanakan duha dengan waktu yang sangat singkat. Itu ya dari sisi waktu. Jadi jangan berpikiran bahwa duha itu harus pagi-pagi, harus jam 7, harus jam 8, enggak. Waktu duha itu cukup panjang sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu duhur tiba. Kemudian rekan-rekan sekalian, sholat duha itu ada banyak namanya ya. Kadang disebut sholat duha, tapi di sebagian hadis juga disebut sholat awabin, atau disebut juga dengan sholat isyraq, atau disebut juga dengan sholat abror. Jadi kalau teman-teman menemukan bacaan yang seperti itu maknanya kurang lebih sama, adalah sholat duha. Nah, keutamaan-keutamaannya tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita bahas mengenai jumlah rakaat. Jumlah rakaatnya berapa maksimal dan berapa minimal. Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa sholat duha itu maksimalnya ya setiap harinya itu adalah 8. Tetapi pendapat lain, pendapat kalangan Hanafiyah misalnya mengatakan bahwa maksimal 12 rakaat. Namun demikian, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak ada batasan maksimal mengenai berapa maksimal sholat duha. Kemudian, berapa rakaat? Nah, ini ada yang menyatakan boleh 2 rakaat, juga menyatakan ada yang boleh 4 rakaat. Jadi tidak perlu dimasalahkan kalau ada teman kita ada yang 2, juga ada yang 4, karena memang masing-masing memiliki dalil. Itu dari sisi jumlah rakaat. Sekarang kita masuk ke tata cara sholatnya. Nah, ini yang paling penting ya. Pertama, teman-teman sekalian, untuk masalah niat itu mengucapkan usoli itu hukumnya sunnah. Tapi kalau teman-teman mau pakai usoli boleh, dengan mengatakan usoli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Tetapi ketika kita takbir, dalam hati kita mengatakan niat saya sholat duha 2 rakaat
sunnah karena Allah. Itu sudah cukup. Yang terpenting dalam hati ya. Kemudian setelah itu seperti biasa kita takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian selanjutnya adalah membaca surat. Nah, di sini yang sering salah persepsi ya. Apakah sholat duha itu di rakaat pertama itu harus surat Asy-Syams? Tentu itu anjuran para ulama hasil ijtihad teman-teman sekalian. Tidak salah memang, tetapi surat Asy-Syams itu tidak menjadikan kewajiban bahwa kalau duha itu harus suratnya yang itu gitu. Enggak juga, enggak demikian. Nah, saya khawatir adalah kenapa tidak sholat duha? Karena tidak hafal doa atau tidak hafal surat Asy-Syamsnya karena terlalu panjang. Oh, jadi alasan tidak sholat duha karena tidak hafal suratnya. Padahal sesungguhnya surat Asy-Syams itu rekomendasi para ulama. Jadi artinya tidak mesti surat itu yang dibaca. Kalau kita hafalnya baru kulhu, kita baru belajar ibadah, baru belajar sholat, kita hafalnya surat An-Nas, pakai surat An-Nas aja nggak apa-apa ya. Tidak ada larangan dan tidak ada ketentuan khusus bahwa suratnya harus yang itu. Itu rekomendasi hasil ijtihad para ulama. Jadi kalau kita hafal surat lain ya surat lain aja nggak apa-apa. Jangan sampai nggak duha gara-gara surat Asy-Syams. Nah, untuk rakaat kedua suratnya apa? Nah, sebagian ulama merekomendasikan suratnya adalah surat Ad-Duha ya, wadduha wal laili idza saja. Nah, ini pun sama. Bagaimana kalau kita baru belajar agama tidak hafal surat Ad-Duha? Apakah boleh diganti dengan surat lain? Boleh, silahkan pakai surat pendek yang kita hafal, tidak masalah, tidak menyebabkan sholat duhanya tidak sah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca yang mudah ya dari ayat Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, jangan dipersulit karena kita tidak sholat duha karena belum hafal surat-surat tertentu. Jadi sementara ini ketika kita belajar ibadah baru awal-awal, surat apa saja tidak masalah. Yang penting masih dari ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah itu sama sholatnya seperti sholat fardu seperti biasa, kemudian 2 rakaat, kemudian tahiyat dan salam. Itu ya, jadi tata caranya sama persis. Boleh berjamaahkan, juga boleh sholat sendiri. Nah, setelah itu ya kita misalnya mau 4 rakaat, mau 2 rakaat, mau 6, mau 8 seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan dilanjutkan. Nah, kemudian setelah itu adalah membaca doa duha. Doa yang populer adalah doa yang seperti di bawah ini. Silahkan teman-teman kalau mau di screenshot juga boleh. Selanjutnya teman-teman sekalian, apakah ada doa lain selain yang populer yang kita bacakan tadi? Ada beberapa doa selain itu, sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bisa lihat doanya di bawah sini. Ya, di sini doanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini doanya sangat pendek. Teman-teman, itu Nabi itu membaca ini 100 kali. Jadi kalau mau pakai doa yang ini silahkan, tetapi bacaannya itu adalah 100 kali ya, sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah teman-teman sekalian tutorial singkat tata cara sholat duha, terutama bagi Anda yang pemula yang baru belajar agama atau Anda yang baru berminat untuk melaksanakan sholat duha. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan sholat duha, mengingat pahala dari sholat duha ini sangat besar dan memiliki banyak keutamaan. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan dicoba untuk sholat duha di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.